hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa. Kita pada pagi hari ini mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Karena setiap kita percaya Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Ya kan? Kita bisa bangun pagi hari ini, bisa makan, bisa mandi, bisa bernafas. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Karena itu kita mau bersyukur bersama-sama pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan dan kita mau datang kepada Tuhan. Yuk siapkan hati kita, jangan main-main lagi ya, jangan bercanda lagi. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Bapa. Kita mau mengucap syukur untuk pemeliharaannya yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita mau katakan, Bapa, aku datang padamu. Sama-sama berdoa adik-adik, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau beribadah Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus hadir di dalam hati kami dan juga di rumah kami masing-masing. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau bersukacita karena kami punya Tuhan Yesus yang selalu baik dalam kehidupan kami. Terima
kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi adik-adik. Abi Rawamangun, wah masih ingat gak nih? Abi Rawamangun luar biasa. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Udah ditemani dengan kakak yang cantik dan kakak-kakak juga yang ganteng-ganteng nih di belakang. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan bersukacita. Kita mau katakan bahwa Allah kita itu selalu baik, sangat baik bagi hidup kita. Kita mau sama-sama bertepuk tangan ya adik-adik. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Sekali lagi ya Allah baik, ya Allah baik. Mana jempolnya adik-adik? Ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Pujilah-Hu selalu, pujilah-Hu selalu, pujilah-Hu di hatiku, pujilah-Hu selalu di hatiku. Pujilah-Hu, pujilah-Hu selalu, pujilah-Hu selalu, pujilah-Hu di hatiku, pujilah-Hu selalu di hatiku. God is so good, God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Sekali lagi, God is so good, God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me, is so good to you, he's so good to me. Amin. Boleh tepuk tangan sama-sama adik-adik, karena kita punya Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kita. Nah sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang udah berdoa tadi pagi? Bangun tidur berdoa nggak? Iya, bagus sekali. Kalau mau makan berdoa nggak adik-adik? Pasti berdoa dulu ya. Tapi nih kakak mau tanya, punya waktu khusus nggak adik-adik buat berdoa sama Tuhan? Punya? Yang belum punya nanti belajar ya. Dan juga waktu untuk baca Alkitab, baca firman Tuhan, baca kitab suci harus setiap hari. Kenapa sih? Supaya kita bertumbuh. Tapi selain bertumbuh, adik-adik tahu nggak? Kita juga bisa dapat berkat dari Tuhan. Dan hati kita juga merasa tenang kalau kita berdoa, kalau kita baca firman Tuhan. Apalagi setiap hari kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Yuk kita mau angkat pujian ini. Kita mau membaca firman Tuhan setiap hari. Kita mau berdoa setiap hari supaya kita bertumbuh, supaya kita dapat berkat, supaya kita merasakan damai dari Tuhan. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Sambil loncat ya. Kalau mau tumbuh, beri
kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Kita mau sama-sama satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersorak-sorai untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk menyatakan kalau kami bersyukur dan bersukacita karena kami punya Tuhan yang baik, yang mengajarkan kami melalui firman Tuhan dan melalui doa setiap harinya, sehingga kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati kami semua anak-anak-Mu agar dapat mendengarkan dengan baik dan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Silakan Opa Budi. Shalom cucu-cucu di rumah. Baik cucu-cucu yang bisa lari, banyak makan, maupun cucu-cucu yang masih belum bisa tengkurap. Ya, semua yang di rumah, Opa ucapkan selamat bersukacita, selamat damai sejahtera, dan selamat menikmati berkat-berkat dalam kehidupanmu. Hari ini Opa ingin sampaikan sesuatu lewat sebuah cerita. Tapi Opa ingin bacakan satu ayat dulu sebagai dasar kisah ini. Ya, Opa baca dari Alkitab dalam surat Petrus pasal yang kelima, ya, surat 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan, ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, yaitu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi adik-adik sekolah minggu Abi Rawamangun, Opa ingin sampaikan sesuatu bahwa kita tidak perlu takut, ya, di dalam kehidupan ini, walaupun semua adik-adik masih kecil. Karena apa? Tuhan berjanji akan memelihara kita kalau kita terus dekat dengan Tuhan. Nah, siapa yang tahu burung gagak? Burung gagak itu warnanya apa sih? Biasanya yang Opa tahu burung gagak itu warnanya hitam. Dan burung gagak itu adalah burung pemakan daging. Itu termasuk bilangan binatang yang ganas, ya, binatang yang galak. Dan burung gagak juga itu tidak bisa bergaul dengan burung-burung yang lain karena sifatnya yang serakah. Tapi dalam kisah pada hari ini, pada pagi hari ini, itu terbalik. Karena apa? Ternyata Tuhan pakai burung gagak untuk memberkati hamba Tuhan yang Tuhan suruh untuk memperingati bangsa Israel. Opa pakai begini untuk kasih tunjuk zaman dulu nabi-nabi pakai begini, nggak pakai jas kayak Opa tuh yang kalau Opa angkat kelihatan pakai dasi. Enggak, zaman dulu pakai begini, kain-kain begini, karena tukang jahit belum ada, mesin jahitnya belum ditemukan. Jadi adik-adik mesti tahu bahwa berbekal, ya, atau bermodalkan kain begini, maka nabi-nabi bisa kemana aja dan bisa hidup di segala musim. Nah, pada saat itu Allah pakai burung gagak untuk memelihara seorang nabi yang bernama Elia. Untuk lengkapnya,
Opa punya cerita kartunnya, cerita singkatnya. Nah, sekarang adik-adik lihat dulu kisah ini ya. Selamat menyaksikan. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu,
dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu. Ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Kita sudah melihat ya cerita singkatnya. Oleh karena itu, Opa pesan sama semua anak-anak, baik yang dari kelas yang kecil sampai kelas yang besar, untuk tidak khawatir ya, tetapi percaya kepada Tuhan, percaya semua firman yang kamu dengar dari guru-guru sekolah minggu, percaya firman Tuhan yang kamu baca melalui Alkitab. Kemudian kamu berdoa dengan setia kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kamu perlukan Tuhan siapkan. Olehnya, mari saya mau ajak semua kepada kita anak sekolah minggu, percaya saja, jangan ragu-ragu, jangan takut, jangan khawatir, bahkan serahkan segala ketakutanmu, kekhawatiranmu melalui doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Ia pasti akan memelihara kita semua. Amin. Buat renungan firman Tuhan, serahkan kepada Cici Stevi untuk menutup di dalam doa dan pujian. Silakan Cici Stevi. Terima kasih untuk Opa Budi untuk renungannya. Adik-adik sama-sama bilang yuk, terima kasih Opa Budi. 1, 2, 3. Terima kasih Opa Budi. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik jangan lupa ya, tadi firman Tuhannya, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut akan apapun juga, karena Tuhan Yesus yang menyertai kita, yang memelihara hidup kita. Nah kita mau menyanyi dulu satu pujian, kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Seperti Engkau memelihara kehidupan anak-Mu Tuhan, Nabi Elia, kami percaya Tuhan juga yang memelihara kehidupan kami anak-anak-Mu yang hidup pada saat-saat ini. Mungkin hari-hari ini karena adanya pandemi dari virus corona membuat kami takut Tuhan. Kami tidak bisa bertemu teman-teman kami, tidak bisa bertemu guru-guru kami. Tapi kami percaya Tuhan Yesus yang menjaga dan memelihara mereka. Tuhan Yesus juga yang menjaga setiap kami yang berada di rumah.
Engkau juga memberkati Opa Budi yang telah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berikan kesehatan, berikan kekuatan dalam beliau melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ada kabar gembira nih buat adik-adik. Adik-adik nanti boleh kirimkan video untuk semua kelas ya adik-adik, tapi mungkin untuk adik-adik yang udah bisa ngomong gitu ya, yang udah bisa bicara, jadi dari kelas yang kecil sampai kelas yang paling besar, jadi semuanya ya, semua yang sudah bisa bicara nanti bisa buat video maksimal 1 menit ya, jadi durasinya 1 menit, jangan panjang-panjang. Videonya tentang apa sih? Tirukan gaya Opa Budi berkhotbah. Wah, temanya apa aja? Jadi tidak harus cerita yang tadi, tapi boleh mungkin cerita tentang yang lainnya atau tema lainnya. Jadi adik-adik buat videonya maksimal 1 menit. Nanti minta mama papanya atau kakaknya untuk rekam dan dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Ya, jadi adik-adik buat video menirukan gaya Opa Budi berkhotbah. Wah, dengan tema terserah adik-adik, temanya bebas, lalu dikirimkan ke gurunya masing-masing, dan paling lambat hari Minggu terakhir di bulan ini, yaitu tanggal 25 Oktober ya, dikirimkan paling lambat tanggal 25 Oktober ke guru kelasnya masing-masing. Nanti gurunya yang kirimkan ke Opa Budi untuk dilihat. Nanti ada pemenangnya nih adik-adik, ada hadiahnya untuk yang juara 1 dan juara 2. Juara 1-nya nanti dapat hadiah sebesar Rp200.000. Wow, menarik banget ya, bisa buat beli makan nih mungkin adik-adik nih. Dan juara 2-nya nanti dapat hadiahnya Rp100.000. Wah, jangan lupa ditabung ya nanti kalau yang menang. Dan semuanya nanti dikirimkan videonya paling lambat tanggal 25 Oktober, hari Minggu terakhir. Oke. Nah, sekarang kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kita mau tutup dalam doa ya adik-adik. Kita mau sekali lagi bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang berkenan atas puji-pujian kami, dan Tuhan Yesus juga yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Kami berdoa untuk setiap teman-teman kami Tuhan, untuk guru-guru kami baik di sekolah kami maupun di sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus yang terus menjaga, memberikan mereka perlindungan dan kesehatan. Juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang masih terkena dampak dari virus corona ini, biarlah Tuhan Yesus juga yang terus memberkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan di bangsa dan negara ini, agar dapat memberikan keputusan-keputusan yang terbaik Tuhan untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, sekolah kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, segala sesuatu dalam hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sungguh baik dan memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi ya, dadah.